Dan kalau sudah, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung saja ke jalur ceritanya. Di dalam ruangan misterius yang disebut oleh Xiaosu sebagai ruang istana, di sanalah ia kini berada. Sambil memegang 2 lembar kertas skill pembelajaran kemampuan tingkat dasar, MC merasa memang ia sudah menyelesaikan misi untuk membantu Li Xiaosu sebelumnya. Namun ia tidak menyangka misi pembebasan lawan juga sudah berhasil ia tunaikan. Dari sini Xiaosu menganggap apabila penilaian istana ini nampaknya sedikit tidak bisa diandalkan dan bisa ia kecoh-kecoh sedikit. Bersamaan dengan itu muncul pula sebuah side quest yang meminta Xiaosu untuk mendapatkan ucapan terima kasih secara tulus dari 100 orang. Di sini ia telah memperoleh sebuah ucapan terima kasih dari Li Xiaoyu, dan selanjutnya dari mesin ketik di depannya muncul pula sebuah koin emas. Dan terbesitlah sebuah ide di benaknya, di mana Xiaosu lantas menyuruh adiknya mengucapkan terima kasih kepadanya. Permintaan Xiaosu yang aneh dan terlalu tiba-tiba malah membuat si adik merasa ngeri. Namun pada akhirnya Liu Yuan mengucapkan terima kasih karena kakaknya sudah menjaga dirinya selama ini. 1 koin emas pun kembali muncul dari dalam mesin tik, menunjukkan jika cara yang MC terapkan tidaklah sia-sia. Karena merasa masih belum puas, Xiaosu kembali memaksa adiknya untuk kembali mengucapkan terima kasih. Namun kali ini tidak terjadi apa-apa, dan ya, itu dikarenakan adiknya kali ini tidak mengucapkannya secara tulus. Namun kendati demikian, MC masih terus memaksa adiknya mengucapkan terima kasih dengan berbagai cara, yakni meminta adiknya berterima kasih dengan suasana hati yang tepat, menambahkan emosi pada ucapannya, serta mengubah-ubah ekspresinya. Iya, setelah koin kedua tidak ada lagi koin yang muncul walaupun Xiaosu sudah mencoba mengakalinya. Kelakuan sang kakak juga membuat Liu Yuan yakin apabila kakaknya ini sakit mental seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang. Karena ucapan Liu Yuan membuat MC agak jengkel, pada akhirnya ia pun memberitahukan bahwa ia sudah membangkitkan kemampuan khusus. Masuk kembali ke dalam istana, selanjutnya Xiaosu mulai memperhatikan koin emas dengan lambang love, dan ternyata di sisi lainnya terdapat kalimat-kalimat pujian yang setelah ditelaah lebih lanjut olehnya, secara tiba-tiba kabut yang mengepul di permukaan lantai mulai mengalami reaksi. Dan di saat itulah secara tiba-tiba muncul pula sebuah kotak besar berwarna merah yang ternyata benda yang muncul kali itu merupakan sebuah vending machine. Setelah menemukan sebuah lubang dengan instruksi gambar memasukkan koin, tanpa basa-basi MC pun langsung memasukkan sebuah koin yang ia pegang. Dan dari sebuah kotak dengan logo kunci di dalam mesin tersebut muncullah sebuah botol berwarna hitam dengan tulisan obat yang kemudian diangkut keluar oleh mesin tersebut. Di sini Xiaosu merasa bingung, sebenarnya obat salep ini tuh obat untuk apa sih? Karena tulisannya cuma obat aja. Dan di saat itulah dari arah langit-langit terdengar suara sistem yang menjelaskan bahwa itu merupakan obat yang bisa mengatasi segala jenis penyakit luar. Di saat MC keluar dari istana, adiknya pun mengira Xiaosu yang bisa menghadirkan botol secara tiba-tiba pasti menggunakan sihir. Di saat itu pula Xiaosu mulai melepaskan perban yang mengikat telapak tangannya untuk mengetes seberapa ampuhkah salep yang baru saja ia dapatkan. Setelah mengoleskan ke bagian luka, salep tersebut juga tidak memberikan rasa perih seperti salep-salep luka luar pada umumnya. Melihat hal tersebut, si adik pun mengira pasti kakaknya ini memiliki kemampuan membuat obat-obatan. Ya, mirip-mirip sih menurut Xiaosu. Namun ia membutuhkan ucapan terima kasih yang tulus dari seseorang untuk menciptakan obat seperti ini. Lalu Xiaosu bertanya kepada adiknya, kira-kira apakah yang mesti ia lakukan bila ingin mendapatkan ucapan terima kasih dari orang lain dengan cepat? Menurut si adik, kakaknya ini bisa melakukan hal-hal baik di luar rumah, contohnya seperti memberi makanan kepada orang-orang yang lapar. Muke gile, terus kalau makanannya dikasih orang, kita makan apa? Ucap Xiaosu sambil marah-marah. Setelah memperoleh kemampuan ini, Xiaosu juga merasa heran kenapa kemampuan miliknya dan juga si adik itu sangat aneh bila dibandingkan dengan orang lain. Misalnya Liu Yuan yang memiliki kemampuan wish atau keinginan. Dia setiap paginya mencatat keinginan untuk membuat orang lain beruntung, akan tetapi kemampuan tersebut malah tidak berlaku untuk dirinya sendiri.
Sementara orang lain mendapatkan keberuntungan, Liu Yuan justru malah harus menerima sakit, dan bahkan jika keinginan itu terlalu berat, ia akan jatuh sakit selama beberapa hari. Di tengah renungannya, Liu Yuan pun melihat bintang jatuh dan bermaksud untuk membuat sebuah keinginan. Namun sebelum itu terlaksana, si kakak langsung menghentikannya. Liu Yuan juga langsung mengalihkan topik dengan pertanyaan mengapa bintang jatuh yang ia lihat hilang terlalu cepat. Menurut pemikiran Xiaosu yang nyeleneh, itu dikarenakan bintang tersebut kabur karena tidak mau Liu Yuan sampai-sampai membuat keinginan. Pada malam itu Xiaosu pun terus memikirkan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan ucapan terima kasih yang tulus dari orang lain. SD Tadika Mesra 113 merupakan sebuah tempat di mana Liu Yuan menimba ilmu. Di pagi yang cerah itu, Xiaosu bersama dengan Liu Yuan baru saja tiba di sana, dan sebelum masuk ke dalam kelas yang belum dimulai, Xiaosu menyuruh adiknya main bola bersama teman-temannya dulu, sedangkan MC sendiri akan menemui Pak Mr. Guru yang bernama Mr. Zhang, di mana Xiaosu datang sekalian untuk membayar biaya sekolah adiknya. Nampak terlihat Pak Mr. Guru Zhang kala itu sedang mengurus kebun kecilnya. Sambil mengerjakan hobinya tersebut, ia juga mengatakan kepada Xiaosu bahwa Mr. Zhang kerap kali melihat Xiaosu yang datang sangat cepat untuk menjemput adiknya sepulang sekolah dan berdiri di halaman sekitar kelas. Ya, Mr. Zhang tahu kalau Xiaosu sebetulnya secara diam-diam sering memperhatikan pelajaran. Tidak menyangkalnya, Xiaosu menjawab jika dirinya itu sangat tertarik untuk belajar, akan tetapi ia tidak mempunyai biaya yang cukup untuk membayar uang sekolah. Selanjutnya Pak Mister menjelaskan bahwasannya anak-anak yang disekolahkan di sini itu rata-rata dipaksa oleh orang tua mereka agar anak-anak ini paham tentang literasi dasar dan sekedar berhitung. Setelah itu mereka bisa bekerja di pabrik yang ada di tempat tersebut. Namun karena paksaan para orang tua inilah menyebabkan anak-anak di zaman ini tidak terlalu antusias dalam mengikuti mata pelajaran. Jadi orang yang tertarik dengan pelajaran seperti Xiaosu itu sangat jarang dijumpai. Di luar topik tersebut, Xiaosu di sini juga sempat bertanya tentang keresahannya yang sempat ia temui pada saat mendengar pelajaran Pak Mister sebelumnya, di mana Pak Mister sempat mengatakan sebelum terjadinya bencana yang menyebabkan era kacau ini, 200 tahun yang lalu para manusia telah membangun teknologi yang canggih, namun pada akhirnya segalanya hancur karena bencana. Dari pernyataan Pak Mister yang satu itu, pertanyaan dari Xiaosu adalah kenapa manusia tidak kembali membuat teknologi seperti di masa lalu? Memang semua teknologi telah hancur, tapi kan manusianya tidak. Pak Mister selanjutnya menjelaskan, setelah terjadinya periode bencana, lingkungan yang ditempati oleh para manusia menjadi sangat buruk. Hal ini berdampak pula pada manusia yang kesulitan untuk bisa bertahan hidup. Ya, bertahan hidup aja susah, apalagi harus melakukan penelitian ulang. Sambil membantu Pak Mister berkebun, Xiaosu juga lanjut bertanya, apakah manusia tidak bisa membangun peradaban seperti di masa lalu dengan memanfaatkan dan mempelajari data-data peninggalan dari masa lalu, sehingga mereka tidak perlu melakukan penelitian ulang dan bisa menghemat waktu. Pak Zhang pun menjawab, sayangnya setelah terjadinya bencana yang menyebabkan teknologi hancur, orang-orang harus belajar dan memulai segala hal kembali dari titik nol. Dari apa yang diketahui oleh Pak Mister, memang benar terdapat data-data penelitian di masa lalu dan tidak semuanya rusak. Akan tetapi data-data tersebut kini berada di tangan beberapa orang saja, ungkap Pak Mister sambil menatap ke arah benteng. Sebelum kelas dimulai, Xiaosu juga mengajukan sebuah pertanyaan terakhir, yaitu kapankah tembok perlindungan di tempat ini dibangun dan apa pula gunanya. Kembali dijelaskan oleh Pak Mister bahwasannya di dalam era ini binatang buas telah merajalela. Dari rumor yang beredar, ada pula yang mengatakan terdapat sarang serangga yang ganas, dan itulah yang memaksa manusia untuk membangun tembok benteng yang ditujukan sebagai tempat perlindungan dari ancaman para binatang buas. Pernyataan ini membuat Xiaosu heran, karena dari pengalamannya sendiri, kebanyakan para binatang buas itu takkan mengambil inisiatif untuk menyerang manusia. Lalu apakah benteng yang dibangun dengan tembok-tembok tinggi tersebut benar-benar digunakan untuk menghindari ancaman binatang buas, ataukah? Dalam hal ini Pak Mister menyuruh Xiaosu untuk mencari sendiri jawabannya, sebab sudah waktunya untuk memulai kelas. Selain itu, Xiaosu yang tertarik dengan pelajaran juga diperbolehkan untuk mengikuti kelas, namun ia tidak boleh masuk ke dalam. Pelajaran yang akan dibawakan oleh Pak Mister kali ini ialah kelas bertahan hidup. Ia berkata bahwa semua orang itu harus tetap waspada dan tidak boleh menganggap bahwa bahaya itu jauh dari mereka. Walaupun sekarang ada orang tua yang melindungi bocah seperti mereka, namun setelah dewasa mereka harus melindungi diri sendiri. Dan kali ini Pak Mister akan membahas terkait dengan hal apakah yang harus mereka lakukan ketika bertemu dengan serigala di alam liar. Di sini Pak Mister langsung mengarahkan pertanyaan tersebut kepada Xiaosu yang harus menjawabnya. Bersama dengan itu muncul pula sebuah misi yang berbunyi, haus akan ilmu itu memang bagus, tapi ilmu tersebut harus diajarkan.
Yang intinya misi ini menyuruh MC untuk memberitahukan ilmu pengetahuan kepada orang lain, teman-teman. Nampak terlihat para murid merasa antusias mendengar jawaban dari pria yang jago bertahan hidup tersebut. Sampai akhirnya Xiao Su mengatakan jika mereka bertemu dengan serigala, maka yang perlu dilakukan ialah pergi ke lereng berbukit yang dikelilingi oleh pepohonan, karena itu akan menjadi tempat pemakaman yang indah. Ya, padahal para murid udah serius, tapi jawaban MC kayak orang gak serius. Namun faktanya Xiao Su memang serius dengan hal itu. Sebab Xiao Su sendiri adalah orang yang pernah merasakan akan kengerian dari teror para serigala yang memiliki ukuran tubuh besar. Jadi meskipun mereka hanya menjumpai seekor serigala, jalan satu-satunya adalah memilih sendiri kuburan yang paling indah. Setelah mendengar jawaban dari Bang MC yang tak terduga, pada akhirnya Pak Mr. Zhang pun menyatakan mulai dari sekarang Xiao Su akan menjadi guru pengganti di dalam kelas bertahan hidup. Hal itu diikuti dengan misi sebelumnya yang dinyatakan telah selesai, dan sebagai hadiahnya, di sini Xiao Su diberikan peningkatan kekuatan fisik. Dan dengan ini dimulailah hari-hari Xiao Su yang bertugas sebagai sosok guru pengganti dalam kelas bertahan hidup. Setelah menjadi guru pengganti, sempat pula terlintas sebuah ide di pikirannya untuk bisa menambah koin emas di dalam istana. Xiao Su selanjutnya menjelaskan kepada para murid-muridnya bahwa Mr. Zhang yang kesehariannya selalu memberikan pengajaran kepada mereka itu sudah bekerja dengan keras. Maka dari itulah mulai dari sekarang MC mau para murid-murid ini mengganti salam mereka dengan mengucapkan terima kasih Pak Guru. Dan sekarang juga para murid langsung disuruh untuk mencoba mengucapkannya. 吃好了就说谢谢老师，所以以后上课大家不用说老师。谢谢老师。来，咱们试一遍。 Tapi sepertinya cara yang dilakukan oleh Xiao Su tidak membuahkan hasil. Mesin ketik di dalam istana sama sekali tidak mengeluarkan koin emas kembali. Hal ini menunjukkan apabila para murid mengucapkan salam terima kasih Pak Guru secara tidak tulus. Dan tentunya sebagai guru yang terus memberikan pelajaran, banyak berbicara tanpa minum seteguk air. Tapi muridnya tidak bersyukur, membuat Xiao Su merasa sangat jengkel. Padahal tenggorokannya benar-benar terasa kering kerontang seusai mengajar. Dan di tengah-tengah kekesalannya, dari arah lain terlihat pula Onesan yang sedang menjual antingnya di pasar untuk mendapatkan beberapa uang demi bertahan hidup. Tapi si penjual malah menggoda Onesan, teman-teman. Hingga akhirnya Xiao Su yang masih merasa jengkel pun datang meminta Onesan untuk tidak perlu menjual antingnya, karena ia akan memberinya uang atas bayaran 3 tablet obat anti-inflamasi yang sebelumnya ia berikan. Melihat Onesan yang sempat menolak uangnya, Xiao Su pun kembali meminta wanita tersebut untuk mengambilnya. Xiao Su mengatakan kalau ini ia lakukan bukan karena ia tidak mau menerima cinta Onesan. Dia cuma tidak mau ada kesopanan dalam hubungan mereka di masa depan. Bukan cuma kita saja yang dibuat bingung dengan omongan MC, tapi Onesan sendiri bingung. Sebenarnya ngomong apa sih ini anak? Mencoba tampil keren, Xiao Su pun menjelaskan kepada Onesan dengan menggunakan peribahasa. Walaupun peribahasa yang ia gunakan ini ngaco, tapi dia tetap pede, guys. 哥，你说的不对，周晨跟你喝汤了，而且咱陈家不都是一起吃肉吗？怎么到？对啊，我重说，我一口汤喝就有你一个碗，以后有我。 Dari perbincangan aneh tersebut, pada akhirnya hubungan Onesan dengan Xiao Su dalam hal persaudaraan pun semakin dekat. Dan mulai dari sini Onesan juga akan sering berkunjung ke bilik Xiao Su. Selanjutnya kita akan beralih ke sebuah klinik yang menjadi klinik satu-satunya di tempat pinggiran ini. Di sini kita juga akan diperlihatkan dengan seorang dokter yang nampak tidak mau membantu seorang pasien yang sudah sekarat. Meskipun istri dari si pasien sudah memohon, dokter tersebut tidak mau mengurus pasien ini karena ia tidak membayar dengan uang, melainkan membayar dengan beberapa kentang dengan alasan tidak memiliki biaya. Xiao Su dan yang lainnya yang melihat kejadian tersebut juga tidak bisa membantu apa-apa. Ngurusin hidup sendiri aja udah susah, apalagi ngurusin orang lain. Dan karena awan mendung yang membawa hujan asam semakin tebal, ketiganya pun melanjutkan perjalanan pulang. BTW, yang sempat kita lihat di awal-awal cerita itu ternyata juga hujan asam, teman-teman. Makanya orang-orang pada kelimpungan pas hujan turun. Di tengah-tengah perjalanan pulang, Liu Yuan sempat terpikir jika kakaknya ini mau mendapatkan ucapan terima kasih yang tulus dari orang lain, mungkin menjadi dokter adalah solusinya. Tapi sayangnya itu tidak memungkinkan karena Xiao Su sendiri tidak punya keterampilan dalam hal tersebut. Tapi bagi Xiao Su, pemikiran adiknya ini sangat mantap. Dan mulai dari sekarang ia menetapkan akan menjadi seorang dokter. Namun langit yang mengirimkan petir seakan-akan tidak merestui Bang MC.
Keesokan harinya dan masih di sekitar area pasar, kita akan kembali dibawa ke depan klinik. Ketika Pak Dokter keluar dari sarangnya dan melakukan sedikit peregangan tubuh, di saat itulah Xiaosu yang telah menunggu di balik pintu langsung mengaktifkan kertas skill pembelajaran tingkat dasar untuk menyalin kemampuan Pak Dokter. Dari kemampuan Pak Dokter yang dipilih secara acak, di sini Xiaosu mendapatkan kemampuan yang tak terduga, yakni kemampuan menipu. Ini membuat Xiaosu merasa kesal, di mana teriakannya yang keras juga membuat Pak Dokter merasa kaget karena ternyata ada seorang pria di depan kliniknya. Masih berupaya mendapatkan kemampuan medis yang dimiliki oleh Pak Dokter, Xiaosu pun kembali menggunakan kertas pembelajaran terakhir yang masih tersisa. Tapi lagi dan lagi, skill acak yang dia dapatkan sama saja, yakni kemampuan menipu. Fakta ini benar-benar membuat Xiaosu kini merasa emosi. Berjalan perlahan ke arah Pak Dokter sambil menyiapkan tinjunya, Xiaosu pun menyampaikan bahwa si dokter ini ternyata adalah pembohong yang suka menipu pasien-pasiennya. Tapi Pak Dokter mencoba mengelak perkataan Xiaosu yang tidak memiliki bukti. Untuk memastikan, Xiaosu juga bertanya kepada sistem, dan dari jawaban sistem akhirnya semakin jelas bahwa sebenarnya si dokter ini tidak memiliki kemampuan medis. Jadi selama ini dia cuma melakukan diagnosa asal dengan kemampuan menipunya. Dan pada akhirnya si dokter pun harus terkena jurus ultimate wajan terbang dari Xiaosu. Di malam harinya setelah kembali ke bilik, ada juga Onesan yang juga sempat mempersiapkan makanan kepada Xiaosu dan Liu Yuan. Selain itu, Onesan di sini juga bermaksud untuk sekalian menjahit pakaian-pakaian robek milik Xiaosu. Setelah menyiapkan hidangannya, Onesan juga bertanya-tanya tentang apa yang biasanya adik kakak ini makan ketika malam hari. Liu Yuan pun menjawab kalau mereka sih biasanya tidak makan malam, membuat wanita ini merasa khawatir. Padahal kedua bocah di depannya ini harus banyak makan agar bisa tumbuh dan berkembang di usia muda mereka. Di tengah-tengah makan malam tersebut, tiba-tiba saja Xiaosu mengatakan bahwa ia sudah memutuskan untuk membuka klinik tusuk yang berspesialisasi dalam hal penanganan luka luar. Dan Onesan akan menjadi perawat yang bertugas untuk menjahit luka para pasiennya. Meskipun Xiaosu tidak memiliki keterampilan medis, namun ia bisa menciptakan obat salep yang sangat mujarab yang terbuat dari resep rahasia berbahan herbal alami yang sanggup mengobati segala jenis luka luar serta mengurangi peradangan. Untuk membuktikannya, Xiaosu mulai melepas perban luka di telapak tangannya. Dan ternyata benar saja, luka sebelumnya kini sudah tertutup dengan sempurna dalam waktu yang singkat. Xiaosu ingin membuat klinik ini juga dikarenakan para dokter di tempat ini tidak ada yang beres dengan pekerjaan mereka. Jadi untuk membantu orang-orang, ia akan membuat klinik tersebut. Menurut Onesan, masalahnya akhir-akhir ini hanya ada sedikit orang di pasar yang melakukan pertarungan, sehingga butuh waktu berhari-hari untuk bisa menemukan orang-orang yang mengalami luka tusukan. Dan jika itu masalahnya, maka MC akan melakukan cara brutal, di mana dialah yang akan menusuk-nusuk orang supaya bisa mendapatkan pasien. Tapi ia tidak jadi melakukan hal tersebut karena caranya terlalu parah, guys. Keesokan harinya, tepat di depan tempat tinggalnya Xiaosu memasang papan nama klinik. Dan dengan menggunakan wajan legendarisnya, ia juga mulai membuat obat-obatan herbal dengan menggunakan bahan asal-asalan. Hal ini ia lakukan agar para warga percaya bahwa dirinya merupakan sosok yang bisa menciptakan obat mujarab. Tapi dari yang terlihat, obat racikan yang dibuat oleh Xiaosu ini bentuknya terasa mengerikan, baunya juga tidak sedap ketika tercium. Selain itu, Xiaoyu melakukan ini juga agar kemampuan super miliknya tidak terbaca oleh lawan. Ia juga menyuruh adiknya untuk tidak pernah membeberkan kemampuan khususnya kepada orang lain agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kemudian daripada terus mendengar ocehan kakaknya yang cerewet, Liu Yuan pun langsung pergi ke sekolahnya. Beberapa jam pun telah berlalu, namun hingga saat ini sama sekali tidak ada seorang pun warga yang peduli dengan apa yang dilakukan oleh Xiaosu. Sampai akhirnya ia pun harus menarik seorang warga yang kebetulan lewat sambil menutup hidungnya. Itu dikarenakan obat racikan MC tercium sangat bau. Setelah menarik pria tersebut dan melihat matanya yang memerah, MC langsung menyatakan kalau pria ini mengalami masalah. Dan sebagai solusinya, ia harus mencicipi obat herbal yang kali itu sedang dibuat oleh Xiaosu. MC juga di sini turut memperkenalkan bahwa obat ciptaannya ini mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit serta menyembuhkan luka secara cepat. Dan obat inilah yang menyebabkan luka-luka parah yang dahulu ia terima bisa disembuhkan dengan cepat. Tapi pria ini tidak percaya karena yang ia tahu, Xiaosu ini bisa sembuh karena ia punya tekad yang kuat.
Dan tak lama setelahnya ketika warga mulai bermunculan, Xiaosu juga langsung melakukan promosi. Ia memperkenalkan obat ramuannya kepada mereka dengan nada penuh percaya diri. 以前我一直精心隐藏这个药方，当了自己肩上的责任。终于认识到了自己的错误。俗话说，是人，我要把这珍贵的药方拿住，就要开一个专治刀伤与大家分享。我人小外伤的诊所，错过。以前都是210块1粒的水，不要客气，不要犹豫，走过路过的药，现在只要88，只要。 Namun ketika ia sedang asik-asiknya memberikan promosi, para warga memanfaatkan momen tersebut untuk langsung cabut dari TKP. Dan dari sekian orang-orang yang baru saja pergi, terdapat seorang warga yang tertinggal karena ia harus menarik gerobak berat yang diisi oleh balok kayu. Setelah menghampiri pria tersebut, Xiaosu juga dengan senyum cerahnya menawarkan perawatan kepada bapak-bapak ini dengan cara yang agak memaksa. Namun meskipun memaksa, senyum dari wajah MC nampak terlihat tidak berubah sama sekali. Setelah melihat luka pada lengan si bapak, Xiaosu pun menjelaskan kalau luka itu harus segera disembuhkan sebelum semakin bertambah parah. Padahal nyatanya si bapak ini merasa kalau itu cuma luka ringan dan tak perlu diobati. Setelah dipaksa, pria tersebut juga masih tidak mau dirawat, padahal Xiaosu sudah memberikan harga diskon. Karena merasa kesal, pada akhirnya ia pun akan memberikan perawatan dan pengobatan gratis. Dan si bapak-bapak ini pun menerimanya dengan lapang dada. Bukannya apa-apa nih, MC kali ini menawarkan si bapak sambil mengarahkan pisau ke batang tenggorokannya. Jadi si bapak-bapak ini tidak bisa menolaknya. Selanjutnya kita akan beralih ke tempat lain di mana kita akan diperlihatkan dengan para tentara bayaran yang sedang dalam perjalanan menuju benteng 112 untuk mengawal nona penyanyi bernama Luo Xinyu. Mereka sendiri kini sedang berada di hutan belantara dan kemudian mereka pun setelahnya menepi sebentar di tengah perjalanan. Pemandu yang menggantikan Ren Xiaosu dalam perjalanan ini mengatakan bahwa mereka hampir sampai dan dalam 2 hari ke depan kemungkinan mereka sudah bisa mencapai ke lokasi tujuan. Namun, setelah wanita bertopi yang bernama Yang Xiaojin ini mengecek situasi, ia pun merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Ketika melihat-lihat area sekitar, Xiaojin pun akhirnya sadar bahwa tempat ini merupakan lokasi yang sama yang 2 hari lalu sempat mereka gunakan sebagai tempat untuk berkemah. Ya, si pemandu sudah membuat mereka semua harus berputar-putar di satu titik, yang artinya mereka kini sudah nyasar. Situasi pun semakin dibuat tegang ketika di malam itu mulai terdengar suara raungan yang terdengar sangat mengerikan. Dan itulah The First Order episode keduanya teman-teman. Meskipun Donghua ini mengkocak, tapi nanti ada seriusnya kok pas baku hantam. Dan sekian dulu dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir dan bye.